Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kevin Nur Arianto dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 215103001111055. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis nilai tambah agroindustri keripik singkong di kota Cimahi. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan, atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen. Agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan antara produksi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk lainnya. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis yang telah disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi, peralatan, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran, sarana, dan pembinaan. Agroindustri dengan demikian mencakup industri pengolahan hasil pertanian atau IPHP, industri peralatan dan mesin pertanian atau IPMP, dan industri jasa sektor pertanian atau IJSP. Dengan pertanian sebagai pusatnya, agroindustri merupakan sebuah sektor ekonomi yang meliputi semua perusahaan, agen, dan institusi yang menyediakan segala kebutuhan pertanian dan mengambil komoditas dari pertanian untuk diolah dan didistribusikan kepada konsumen. Nilai strategis agroindustri terletak pada posisinya sebagai jembatan yang menghubungkan antara sektor pertanian pada kegiatan hulu dan sektor industri pada kegiatan hilir. Dengan mengembangkan agroindustri secara cepat dan baik, dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, pendapatan petani, volume ekspor dan devisa, pangan pasar domestik dan internasional, nilai tukar produk hasil pertanian, dan penyediaan bahan baku industri. Sektor pertanian mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan, seiring dengan proses pembangunan dan semakin meningkatnya sektor-sektor lain. Salah satu komoditas tanaman pangan yang besar peranannya selain padi dan jagung di Indonesia adalah ubi kayu. Ubi kayu atau manihot esculenta merupakan salah satu tanaman pangan yang memiliki banyak kelebihan. Salah satu provinsi penghasil ubi kayu yang cukup besar adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah produksi pada tahun 2015 adalah 2.224 ton. Sentra produksi ubi kayu tersebar di Kabupaten Ciamis, Bogor, Sukabumi, Bandung, Sumedang, dan Cianjur. Menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan atau Kementan, Agung Hendriadi, selama ini industri rumahan pangan lokal seperti singkong hingga aneka olahan umbi-umbian kerap kalah bersaing hanya karena sebatas produksi. Dan saat ini program diversifikasi pangan telah dijalankan di beberapa wilayah meskipun belum skala besar. Salah satu diversifikasi pangan berbasis sorghum adalah di Demak, Jawa Tengah, dan Larantuka, Nusa Tenggara Timur, kemudian sagu di Kehiran, Papua, dan jagung di Kupang Timur, serta hanjeli di Sumedang, dan umbi kayu di Cimahi. Kota Cimahi adalah salah satu kota yang merupakan tempat diversifikasi pangan berbasis ubi kayu. Hal ini dilakukan karena rata-rata produksi tanaman ubi kayu pada tahun 2015 merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan komoditas padi dan palawija yang berada di kota Cimahi, yaitu sebesar 16,35 ton. Industri kecil dan menengah atau IKM yang ada di Indonesia menjadi salah satu sumber penting bagi perdagangan produk dan jasa, maka menjadi kesempatan untuk para pedagang khususnya IKM, industri kecil menengah, untuk terus melakukan perkembangan dalam usaha mereka agar tujuan keberhasilan usaha bisa tercapai. Karena jumlah IKM yang ada di Indonesia menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2016 terdapat lebih dari 57.900.000 unit. Pada tahun 2017 jumlah UMKM lebih dari 59 juta unit. Dan hal tersebut terus mengalami peningkatan dan merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi devisa negara. Kota Cimahi kontribusi terbesar dalam pembangunan. Kota Cimahi didominasi oleh sektor industri pengolahan. Subsektor penyumbang terbanyak adalah subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki, dan
kontribusi terbesar kedua adalah subsektor makanan dan minuman. Hal tersebut berbanding lurus dengan semakin banyaknya pelaku usaha kecil dan mikro yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di Cimahi. Satu upaya diversifikasi hasil tanaman ubi kayu adalah pembuatan ubi kayu menjadi keripik singkong. Banyaknya usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia membuka peluang bagi para pengusaha untuk mengusahakan keripik singkong menjadi usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah ubi kayu. Kota Cimahi merupakan salah satu daerah sentra produksi keripik singkong yang bertempat di Kampung Pojok, Kademangan, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengolahan keripik singkong masih menggunakan peralatan yang relatif sederhana dan rata-rata merupakan industri kecil. Pemasaran keripik singkong dilakukan oleh pengusaha, yaitu pengusaha langsung menjual keripik singkong kepada konsumen. Selain itu, melalui pedagang grosir, lalu ke pedagang-pedagang pengecer, kemudian ke konsumen. Hasil analisis nilai usaha menunjukkan bahwa rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh usaha keripik singkong di sentra produksi keripik singkong pedas Cimahi sebesar Rp4.598.410 dengan rata-rata penerimaan yang diterima sebesar Rp5.955.600 dan rata-rata pendapatan atau keuntungan yang diterima pengusaha keripik singkong adalah sebesar Rp1.393.585 dalam satu kali produksi. Kapasitas produksi salah satu pengrajin di sentra produksi keripik singkong pedas Cimahi menghasilkan 4-5 ton per minggu dengan nilai omset sekitar 60 juta per minggu, dan untuk per bulannya omset dapat mencapai 300 juta per bulan, bahkan pernah menembus 1 miliar per bulan pada waktu saat lebaran. Dan tujuan pemasaran mereka rata-rata adalah sekolah-sekolah, grosir, pasar, dan anak-anak muda. Wilayah penjualan sendiri telah mencakup wilayah Kota Cimahi, Bandung, Jakarta, dan daerah-daerah lainnya, membuat penghasilan warga di daerah industri ini semakin bertambah. Dalam agroindustri, keripik singkong ini dapat menambah nilai dari produk yang digunakan. Apabila dilihat dari kegunaan tempat atau place utility, setelah diolah menjadi keripik singkong, produk ini dapat dipasarkan tidak hanya di daerah Cimahi saja, akan tetapi sudah bisa dipasarkan ke kota-kota lain seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sehingga produk ini bisa lebih dikenal lagi. Keunggulan waktu atau time utility dari produk ini adalah produk menjadi lebih bertahan lama setelah diproses menjadi keripik singkong, karena pada dasarnya produk-produk hasil pertanian tidak dapat bertahan lama dikarenakan mudah busuk. Selanjutnya yaitu kegunaan bentuk atau form utility. Setelah ubi kayu ini diolah menjadi keripik singkong dengan bentuk yang menarik dan rasa yang lezat, membuat banyak konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Nilai tambah atau value added adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Berdasarkan pengertian tersebut, perubahan nilai bahan baku yang telah mengalami perlakuan pengolahan besar nilainya dapat diperkirakan. Dengan demikian, atas dasar nilai tambah yang diperoleh, margin dapat dihitung dan selanjutnya imbalan bagi faktor produksi dapat diketahui. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.